Saya Christian Grich, Anda menyaksikan obrolan malam. Sejak tahun 2019, Indonesia telah mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ini menjadi momentum sepak bola Indonesia naik kelas ke kancah internasional. Namun, jelang pembukaan gelaran U20, muncul polemik soal penolakan keikutsertaan timnas Israel. Kita tahu Israel lolos ke Piala Dunia U20 sesuai dengan surat deklarasi pemerintah yang telah dikirimkan kepada Presiden FIFA, maka Indonesia harus menjamin pemenuhan hak semua kontestan di turnamen ini. Ada 6 lokasi yang telah disetujui, yakni di Jakarta, Bandung, Surakarta, Surabaya, Palembang, dan Bali. Namun sejumlah pihak gusar termasuk Gubernur Bali yang menegaskan menolak kehadiran timnas Israel di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Jika penolakan terhadap tim Israel terus bergulir di ruang publik, bagaimana citra Indonesia di mata dunia? Saya koreksi tadi, karena Piala Dunianya adalah Piala Dunia U20, maka seharusnya disebut bukan tim nasional tetapi tim U20, jadi masih di batas usia 20. Nah, terkait dengan polemik tim Israel, Duta Besar Palestina untuk Indonesia juga angkat bicara. Dalam keterangan persnya, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zohair Al-Shun, menyatakan partisipasi tim Israel sudah sesuai dengan ketentuan dari FIFA. Lebih lanjut, Duta Besar Palestina yakin dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak akan goyah hanya karena kedatangan tim U20 Israel di Piala Dunia U20 nanti pada Mei hingga Juni mendatang. Di tengah polemik, kita mari menghitung untung rugi terhadap kita sendiri sebagai negara Indonesia kalau kemudian memang terjadi penolakan atau tidak jadi tim Israel atau tidak boleh tim Israel datang ke Indonesia, padahal kita sudah janji menjadi penyelenggara atau menjadi tuan rumah yang baik dalam tanda petik untuk Piala U20, Piala Dunia U20. Saya ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Bahwa di Indonesia masih ada orang-orang yang tidak suka dengan penjajahan. Dan bersama-sama kita tahu bahwa tim nasional kita hadir adalah ingin menyuarakan Saya ajak Anda menyapa sejumlah narasumber bergabung secara virtual. Saya sapa selamat malam Pak Hamka, Ketua DPP PDI Perjuangan. Kemudian ada Mas Akmal Marhali, Koordinator Save Our Soccer. Ya, kemudian ada Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden. Sudah bergabungkah ketiga narasumber kita? Ya, ada Bang Ngabalin dan juga Mas Akmal Marhali. Saya ke Bang Ngabalin terlebih dahulu. Bang Ngabalin, kita tahu, kami pantau juga tadi ada Duta Besar Duta Besar Palestina, kemudian ada Ketua Umum PBNU dan juga bahkan Menteri Agama tadi ada di istana berdiskusi betul dengan Presiden. Tentu Presiden mendengar dan mengikuti betul bagaimana polemik kedatangan nanti tim U20 Israel ini ke Indonesia dari berbagai perspektif. Apa pandangan Presiden atau tanggapan Presiden, Bang Ngabalin? Sian, kemudian sahabat Akmal dan Andre Guruta, Profesor Hamka Haq yang saya hormati, para pemirsa. Sejak Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah untuk U20 World Cup ini pada tanggal 24 Oktober 2019, maka Presiden telah memerintahkan seluruh kementerian lembaga yang terkait dengan bagaimana mempersiapkan fasilitas-fasilitas dalam rangka menyambut World Cup U20 pada tahun 2023. Ini kan sebetulnya pada tahun 2021, tapi karena pandemi dan lain-lain terjadi penundaan. Karena itu sebagai tuan rumah, maka tentu sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Bapak Presiden memerintahkan untuk menyiapkan seluruh fasilitas-fasilitas yang memungkinkan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh FIFA dalam rangka menyongsong
atau menerima tamu-tamu tim U20 dari berbagai negara. Setidaknya ada 24 negara yang akan hadir nanti dan bertanding pada Mei akan datang. Itu saja. Ya, itu saja. Tapi tentu dalam beberapa hari ini kan kemudian polemik itu mengemuka karena ada berbagai elemen masyarakat yang juga punya argumentasi bahwa kita tidak punya hubungan diplomatik, kita tidak mengakui Israel sebagai negara. Ini kan juga sudut pandang yang kemudian perlu kita dengarkan. Di lain pihak kita akan melihat juga bagaimana untung rugi, kerugian yang luar biasa bisa kita alami kalau kemudian kita menolak kedatangan tim Israel datang ke Indonesia. Bagaimana Bang Abalin? Tidak ada ruginya, Pak Frisian. Tidak ada ruginya. Selalu ada untungnya bagi kepentingan bangsa dan negara, bagi kepentingan sepak bola tanah air, dan bagi kepentingan masa depan negara tercinta. Karena itu, tentu saja bahwa para pihak yang memiliki pandangan-pandangan yang berbeda karena kita tidak punya hubungan diplomatik dan lain-lain sebagainya, tapi jangan lupa bahwa bukan berarti karena Indonesia menjadi tuan rumah U20 ini, kemudian di dalamnya dari 24 tim U20 dunia itu hadir, ada juga tim dari Israel, kemudian mengurangi dukungan atau sikap Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Kenapa? Karena ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan bagaimana sikap politik Indonesia luar negeri yang bebas dan aktif, karena saya ingin menegaskan bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang memiliki sikap dukungan kepada Palestina untuk merdeka dan berdiri di atas kaki mereka sendiri, kecuali Indonesia yang memiliki. Karena itulah Indonesia berada pada barisan paling terdepan dalam memperjuangkan hak-hak Palestina. Jadi kalau ada orang yang mengkait-kaitkan urusan olahraga dengan politik, saya kira tidak terlalu arif dan kita tidak terlalu bijak melihat perkara ini. Dubes Palestina juga mengatakan demikian ya, bahwa ia sangat yakin bahwa kedatangan tim U20 Israel tidak mampu menggoyahkan ya hubungan baik kita dengan Palestina. Saya ke Mas Akmal. Mas Akmal, Anda mungkin bisa melihat dari kacamata olahraga apa yang akan terjadi. Mungkin kalau awam bilang nanti kita akan dibicarakan atau banyak yang menyatakan bahwa kita nanti disanksi oleh FIFA. Seberapa parah sanksi dari FIFA kalau memang kemudian kita tidak bisa mewujudkan komitmen kita yang sudah mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Mei hingga Juni nanti? Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini kegiatan olahraga, bukan kegiatan politik. Bahwa Israel lolos ke Piala Dunia ini telah melewati kualifikasi olahraga dalam hal ini sepak bola, bukan kualifikasi politik. Kalau politik kita jelas, kita tegas bahwa kita mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi dunia olahraga punya leg sport FIFA, punya hukum tersendiri, punya aturan tersendiri yang semua harus disepakati. Termasuk Indonesia, ketika Indonesia membidding atau menawarkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, maka sudah ada konsekuensi yang harus diterima. Siapapun yang lolos ke Piala Dunia, entah itu negara Wakanda, negara Gavatar, atau kemudian negara dari planet Pluto, kalau dia anggota FIFA dan lolos kualifikasi Piala Dunia, maka dia berhak tampil di Piala Dunia. Nah, kalau bicara kemudian apa kemungkinan hukum yang bisa didapatkan oleh Indonesia kalau kemudian menolak kehadiran Israel, kita bisa belajar dari Malaysia misalnya. Malaysia 2019 itu menjadi tuan rumah kejuaraan para renang dunia, di mana kemudian masyarakat mereka menolak kehadiran Israel, dan pada akhirnya Malaysia batal menjadi tuan rumah para renang dunia 2019. Nah, potensi ini bisa terjadi buat Indonesia. Sebagai contoh misalnya, ini kabar terbaru yang saya dapatkan, misalnya undian drawing atau undian Piala Dunia yang akan dilaksanakan di Bali pada 31 Maret 2023 nanti itu batal juga. Kabar terbaru sampai FIFA meminta untuk terlebih dahulu ada jaminan soal bisa aman tidak pelaksanaan drawing ini untuk kemudian baru di-drawing ulang dan akan direschedule. Artinya ini pesan yang sebenarnya dibawa oleh FIFA kepada Indonesia bahwa Indonesia sebagai tuan rumah, dan Pak Presiden juga sudah menjamin akan bisa menjadi tuan rumah yang baik,
tapi kemudian apa yang terjadi di masyarakat, pro kontra dan sebagainya ini juga sampai ke FIFA dan kemudian membuat FIFA menunda sementara drawing Piala Dunia ini. Dan kalau kemudian misal kita batal jadi tuan rumah, jeleknya ya, tapi saya tidak yakin itu akan batal. Jeleknya kita bukan cuma tidak bisa menggelar Piala Dunia U20 ini, tapi kita bisa diasingkan dari kancah sepak bola dunia, bisa di di-ban oleh FIFA, bahkan bisa dicoret keanggotaannya dari FIFA. Dan potensi itu ada dan bisa dilakukan dan bisa terjadi. Kemudian kalau soal misalnya kalau kita menjadi tuan rumah juga ada banyak aturan-aturan FIFA yang harus dilaksanakan. Ya. Misalnya tentang law of the game, pasal 4 ayat 5 IFAB menjelaskan bahwa tidak boleh ada jargon-jargon politik, ada pesan-pesan politik, ada nyanyian-nyanyian politik di dalam pertandingan Piala Dunia U20. Nah, ini juga pesan harus disampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai kemudian kita tidak tahu aturan, pada akhirnya kita langgar yang akan rugi kita semua. Bukan cuma kita sebagai tuan rumah, tapi kita sebagai bangsa Indonesia. Ini kesempatan besar buat kita sebagai tuan rumah, dan ini merupakan harapan besar negara-negara lain untuk jadi tuan rumah, dan kita dapat kesempatan itu. Kalau bicara misalnya kehadiran Israel rame dan sebagainya, ini kita juga jangan berstandar ganda. Sebelumnya banyak atlet Israel yang datang ke Indonesia. Misal 2015 Mirza Zilman itu tampil di kejuaraan dunia bulu tangkis BWF di Istora Bung Karno Senayan. Kemudian pada 2022 pada 2019 Michael Yokavlev itu hadir ke Indonesia mengikuti kejuaraan dunia balap sepeda. Bahkan Michael Yokavlev itu meraih peringkat 3 dan bendera mereka dinaikkan ketika prosesi juara. Kemudian pada tahun 2022 ada dua atlet Norsiren dan Zuhair Alfur. Ini atlet panjat dinding yang juga tampil di Indonesia. Ini bicara olahraga, mereka tampil. Kalau bicara politik misalnya, pada 2022 kemarin 20 sampai 24 Maret Union Parliamentary Union itu digelar di Nusa Dua Bali. Israel juga ikut, dan itu kaitannya pasti politik oleh parlemen, bukan olahraga. Dan itu bisa. Nah, kenapa benderanya tidak boleh juga, Bang Akmal? Benderanya berkibar juga. Nah, kenapa tidak boleh? Artinya gini, mereka datang sebagai tamu, ya silakan. Kalau kemudian komitmen kita untuk misalnya bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, itu komitmen bangsa kita yang sampai sekarang tidak luntur. Tidak karena Piala Dunia U20 kemudian komitmen itu luntur, dan itu diyakini oleh Dubes Palestina. Kenapa kemudian kita yang jadi ramai saat ini? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya, Bang Abalin. Kenapa kita yang menjadi ribut saat ini? Tadi banyak sekali informasi yang disampaikan Mas Akmal bahwa ternyata beberapa waktu ini ada juga atlet-atlet dari Israel, benderanya naik, lagu kebangsaannya juga diperdengarkan, tapi kemudian tidak menjadi masalah. Kenapa kali ini menjadi masalah? Apa karena memang olahraga sepak bola ini memang menjadi perhatian publik lebih dibanding dengan olahraga lain, atau ada faktor lain menurut Anda, Bang Abalin? Bukan mau pemilu, Frisian. Mau pemilu, mau capres. Sebentar lagi kan pemilu nih. Jadi memang kalau bicara Israel dan Palestina itu sangat seksi. Jadi kalau orang bicara tentang Israel, kalau kemarin-kemarin kan masih jauh tuh pemilu. Toh, maka yang tadi di data-data yang dikemukakan itu, IPU paling tidak ya, IPU yang paling terbaru, Interparliamentary Union, itu di Bali. Saya pernah menjadi anggota dan peserta IPU pada waktu saya menjadi anggota DPR RI. Itu dalam momentum-momentum tertentu memang parlemennya dipanggil, parlemennya diberikan support, kemudian lagu Indonesia, lagu kebangsaan mereka diputar dan benderanya berkibar. Nah, di setiap IPU itu terjadi. IPU kemarin itu adalah parlemen Israel datang. Kenapa tidak ribut? Kenapa? Tempatnya di Bali loh, tempatnya di Bali. Sementara dalam Shanghai meeting untuk penetapan, Indonesia itu menyisikan 6 negara termasuk negara kita. Untuk menjadi tuan rumah U20 itu tidak gampang. Bang Abalin, Anda tadi mengaitkan dengan mau dekat-dekat pemilu 2024 nih, ini mau tahun politik. Ini memang menjadi isu sensitif karena konteksnya menuju ke sana, atau ada yang secara aktif mempolitisir isu ini dan mau mengambil keuntungan dengan mempertaruhkan banyak hal dari isu ini?
Iya, paling tidak kan kalau isu Israel Palestina itu kan gampang dikapitalisasikan. Jadi kalau orang bicara tentang isu Israel, isu Palestina itu akan setidaknya juga ya, ini cuma duga-duga doang ini. Karena peristiwa-peristiwa sebelumnya Israel juga hadir dalam beberapa kesempatan, baik itu atlet mereka, lagu kebangsaannya, benderanya berkibar. Tapi tidak ada yang ribut. Kenapa U20 bulan Mei akan datang? Itu saya sekali lagi mengabarkan bahwa penetapan Indonesia menjadi tuan rumah itu sejak 2019. Artinya seluruh konsekuensi yang akan dilakukan sebagai tuan rumah itu mengikuti aturan, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh FIFA. FIFA itu satu institusi yang diakui oleh seluruh dunia. INGO, namanya International Non-Government Association, yang Indonesia juga mengakui itu. Karena ini semua, bola ini propertinya adalah FIFA. Baik. Makanya tadi Frisian menanyakan itu kepada sahabat saya Akmal tentang apa kerugian-kerugian yang nanti akan dialami oleh Indonesia. Wah, Indonesia masuk dalam daftar hitam. Kita dianggap orang yang tidak memiliki komitmen atas segala fasilitas maupun apa segalanya. Itu sebabnya jangan kita mempermalukan bangsa kita di mata dunia. Itu kalimat. Oke, baik. Bang Abalin, ini tadi menarik sekali. Ini menjadi ada konteks lain ketika Anda katakan tadi, kok kemarin-kemarin ternyata ada peristiwa-peristiwa lain yang juga melibatkan Israel dan tidak dipermasalahkan, baru kali ini kemudian dipermasalahkan. Saya juga akan tanya nanti, tapi kami harus jeda. Saya akan sapa terlebih dahulu Ketua DPP PDI Perjuangan, Pak Hamka Haq sudah bergabung bersama kita. Pak Hamka, nanti saya akan minta tanggapan Anda juga, tapi kita harus jeda. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.